Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita dikumpulkan bersama-sama di rumah masing-masing untuk bersekutu, memperingati kenaikan Yesus yang boleh terus makin menyemangati kita hidup hari lepas hari. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, untuk kita bisa beribadah dengan baik. Mari kita bersama-sama membaca panggilan berbakti kita dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita mengangkat pujian dari nyanyian pujian 329. Bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Muliakan namanya. Di kayu salib di Kalvari, Juru Selamatku telah mati, dosa aibku diampuni, puji namanya, muliakan namanya.
Muliakan namanya, muliakan namanya. Itulah yang Allah inginkan. Seperti pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 84. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita angkat pujian ini. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Dimainkan, mari kita semua tunduk kepala. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari pujilah Dia di dalam kehidupan kita. Untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kita. Untuk setiap pertolongan Tuhan. Untuk setiap kasih setia Tuhan. Mari memuji Dia karena kehadirannya yang terus kita rasakan. Bahkan di dalam setiap kekelaman, di dalam setiap masa-masa yang sulit. Mari kita semua tunduk kepala dan kita memuji Dia. Memuji Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Jangan meminta, jangan memohon. Mari datang kepada Dia, pujilah Dia. Katakan betapa kita begitu mengagumi, bahkan rindu memuliakan nama Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Lebih baik 1 hari di pelataran. Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan seluruh alam semesta ini. Kami datang kembali kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami memuji Engkau, kami rindu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Biarlah pujian yang kami naikkan, kata-kata yang keluar dari mulut kami, itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Memuji Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami.
Dan ketika sekali lagi ada kesempatan kami boleh bersekutu pagi hari ini, mendengar firman Tuhan, biarlah ini boleh menguatkan iman kami. Terus mengasihi Tuhan di dalam sepanjang kami menanti kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di dalam puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengawali ibadah kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca Alkitab kita secara bersama-sama. Alkitab kita, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46 sampai dengan 48, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Kita akan membacanya silih berganti. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyerahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ketika Kristus naik ke surga, Dia ingin kita boleh menantikan Dia untuk yang kedua kali. Ada pengharapan, ada janji, penyertaan yang tiada pernah habis di dalam kehidupan kita. Bagaimana ku sambut datangmu? Kita akan nyanyikan pujian ini, bait yang pertama, yang kedua, dan yang keempat. Berlimpah di kamu.
saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pendeta Radik Irianto akan memimpin di dalam doa syafaat. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Allah yang kami muliakan, kami datang kepadamu Tuhan di saat istimewa, saat kami bersama-sama melaksanakan ibadah istimewa untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga. Bapa, kami yakin Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan-Mu. Tuhan Yesus sudah bersama dengan Engkau di surga. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dunia, dan di surga sedang menyediakan tempat bagi kami. Dan di surga mendoakan kami. Dan di surga menerima orang-orang yang Engkau panggil dengan penuh kehangatan. Kami bersyukur ya Tuhan, karya besar yang sudah Engkau lakukan selama Engkau ada di dunia, bersama dengan para murid, bersama dengan banyak orang. Di antara orang-orang yang ada, tidak sedikit mereka yang menjadi percaya kepada Engkau. Tapi juga masih banyak sampai sekarang ini orang-orang yang tidak mempercayai Engkau dan bahkan malah menghinakan Engkau. Itu sebabnya ya Tuhan, saat yang berbahagia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, kami berdoa kiranya Engkau mengampuni mereka yang tidak percaya kepadamu, yang menghinakan Engkau. Dan Engkau tetap mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Dan Engkau juga berkehendak untuk menyelamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada saat seperti ini ya Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami yang sekarang ini sakit, berbaring di rumah sakit. Kami ingat Ibu Wiwin yang beberapa hari yang lalu kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan, jamah anak-Mu ini supaya dapat sembuh, pulih seperti sedia kala. Sehingga mujizat Tuhan terjadi untuk anak-Mu ini. Kami juga bersyukur oleh karena beberapa yang kemarin sakit, Oscar sudah membaik, sudah diperbolehkan dari rumah sakit. Kami bersyukur Bapak Karmono juga lebih baik. Kami bersyukur Eki juga sedang dalam perawatan. Kami menyerahkan teman-teman kami yang lain ke dalam tangan kuasa Tuhan. Baik yang baru saja sakit maupun yang sudah lama sakit. Baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Supaya kami semua boleh melihat mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Karena memang Engkau adalah Allah yang sampai sekarang tetap Allah yang Maha Kuasa. Kami meyakini itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi negeri kami yang dengan wabahnya corona ini begitu luas dampaknya. Bukan hanya dalam dunia kesehatan, tapi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pendidikan, dan hampir semua sendi-sendi kehidupan terdampak karena semuanya ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, mengasihani kami, bangsa Indonesia ini, dan bahkan seluruh dunia, supaya virus corona segera berakhir, dan kami semua segera menikmati kebebasan seperti sedia kala dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Namun kami percaya di balik semuanya ini, pasti kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan punya rencana besar untuk dunia ini. Tuhan punya rencana besar untuk Indonesia ini. Tuhan
beri kami kesabaran untuk menunggu, menanti rencana besar untuk kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan, kiranya Engkau berkenan memberi yang terbaik kepada kami hari ini dan seterusnya. Kami menyerahkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan organ-organnya, BPN, YBI, YRSBI, Bamusnas, bersama dengan lembaga-lembaga gereja-gereja yang ada di bawah naungan mereka. Kiranya lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kemuliaan Tuhan nampak melalui kinerja dari lembaga-lembaga ini. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Pada akhirnya kami menyerahkan, Tuhan, biarlah hidup kami semuanya ini sepenuhnya kami tempatkan di bawah telapak tangan Tuhan, supaya Tuhan dapat memonitor setiap saat hidup kami, dan kami mau Tuhan menjaga, melindungi kami. Apapun yang akan kami lakukan, kalau perlu Tuhan, Engkau dapat melakukan hal-hal yang dapat mengingatkan kami, mungkin menghajar kami, kalau kami ada dalam jalan yang salah. Dan ampuni kami Tuhan, supaya kami terus layak menjadi anak-anak. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kenaikan Kristus ke surga memberikan jaminan dan pengharapan kepada kita semua. Oleh karena itu kita beriman, waktu bunyi sangkakala, nama kita ada dipanggil. Mari kita angkat pujian, waktu bunyi sangkakala, nyanyian pujian 341, bait yang pertama dan yang ketiga. Panggilan memberi kita diambil dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berdoa persembahan. Saudari Diana akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang menetap di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kami keterbatasan oleh media, oleh waktu dan tempat, namun Tuhan menyediakan untuk media bagi kami untuk boleh beribadah. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk
mempersembahkan persembahan kami dan sepuluhan kami. Tuhan, Engkau berkati kami di dalam, beri kami hati yang setia untuk boleh selalu memberi persembahan dan sepuluhan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mengelola keuangan di gereja ini, Engkau beri mereka hikmat dan kebijaksanaan. Ya Bapa, biarlah persembahan dan sepuluhan kami ini boleh untuk memuliakan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan mengizinkan kita untuk mengadakan ibadah istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena hari ini adalah ibadah yang secara khusus untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka yang menjadi tema kita adalah berkaitan dengan kenaikannya. Demikian juga ayat-ayat yang akan kita kupas, semua berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dari atas mimbar ini, kita patut mengucap syukur kepada Allah, oleh karena Allah masih mengizinkan kepada kita semua untuk dapat memperingati hari yang sangat indah, hari yang sangat istimewa bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Adalah suatu jaminan yang sangat-sangat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, maka tema kita pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah Kristus adalah penasihat dan penghibur hati yang duka. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk Tuhan bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Kami tahu Tuhan, kepergian-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Betapa Engkau menyejukkan hati kami setiap apa yang Engkau lakukan itu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani untuk menyampaikan firman ini, Tuhan tolong Tuhan sertai, supaya firman-Mu dapat tersampaikan dengan lugas dan tuntas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tercatat dengan jelas di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dan semakin dipertajam di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada prinsipnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dicatat dalam Alkitab supaya kita semua tahu ada hal-hal yang sangat istimewa dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada beberapa pemahaman yang harus kita sadari bersama. Yang pertama, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah saat di mana Tuhan Yesus dipisahkan dari murid-muridnya yang sangat mengeluh-elukannya setelah dia bangkit dari kematiannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan suatu tanda bukti bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji, dan Allah yang selalu melakukan yang terbaik untuk orang yang percaya kepadanya, umatnya. Kenaikan Tuhan Yesus terjadi setelah 40 hari dihitung dari kebangkitannya. Dia bangkit, lalu 40 hari kemudian dia naik ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya dan banyak orang yang berkumpul pada waktu itu. Yang tercatat dengan jelas dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat
yang ke-11. Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus sama dengan hari kelahirannya. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal istimewanya. Tuhan Yesus lahir. Tidak ada orang yang menyamai proses kelahirannya. Dia ada dalam kandungan Maria oleh karena kuasa Roh Kudus. Tidak ada orang di dunia ini yang dapat seperti Tuhan Yesus lahir dari kandungan Maria oleh karena Roh Kudus. Lalu kemudian waktu kenaikannya ke surga, ini juga istimewa. Oleh karena kenaikannya ke surga sangat-sangat istimewa. Dia disaksikan oleh para murid dengan mengangkat tangan memberkatinya, lalu terangkat naik ke surga secara pelan-pelan. Saudara, keistimewaan inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang dari surga yang turun ke dunia, bekerja, melayani manusia sampai tuntasnya di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan dia naik ke surga, kembali ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat-sangat istimewa. Dan Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah, dia menyadari apa yang akan terjadi pada dirinya saat dia turun ke dunia. Dia menyadari, dan peristiwa kepergiannya meninggalkan dunia menuju ke surga juga pernah diungkapkan Tuhan Yesus pada waktu dia masih bersama dengan murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Saya mulai dulu ayat yang pasal yang ke-13. Dalam pasal yang ke-13 kitab Yohanes ayat 33. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Tuhan Yesus sudah menyampaikan itu kepada murid-muridnya, kepada banyak orang Yahudi. Lalu kemudian salah seorang murid Yesus yang paling berani merespon dengan cepat di dalam ayat yang ke-36 dari Yohanes pasal 13. Simon Petrus berkata kepada Yohanes, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Saudara, Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa dia akan pergi meninggalkan dunia ini ke surga kepada para muridnya, kepada banyak orang. Itu pasti membuat gelisah murid-muridnya. Orang yang selama ini menjadi panutannya, orang yang selama ini menjadi figur yang sangat-sangat menjadi contoh dalam kehidupannya, harus pergi meninggalkannya. Maka Petrus dengan beraninya mengatakan, "Kemana engkau akan pergi?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan suatu semangat kembali kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan dalam dalam pasal yang ke-14. Dan pasal yang ke-14 itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan nasihat yang istimewa, memberikan penghiburan yang sangat istimewa kepada para muridnya dan kepada kita semua sekarang. Lihat, Yohanes pasal yang ke-14. Mulai dari ayat yang pertama, saya bacakan. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kalimat-kalimat ringkas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini mestinya dapat menghilangkan kegelisahan murid-muridnya setelah nanti ditinggal oleh Tuhan Yesus. Dengan jelasnya Tuhan Yesus, aku pergi meninggalkan kamu untuk menyediakan tempat. Dan setelah semuanya beres, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Rupanya persekutuan yang indah. Persekutuan yang begitu erat antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Begitu sangat baiknya. Sehingga mereka tidak mau terpisahkan oleh perpisahan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus menjadi satu hal bagi kita semua. Juga memberikan kelegaan. Juga memberikan suatu kesenangan. Memberikan suatu penguatan. Sehingga kita pun sekarang ini walaupun secara jasmani sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga yang tercatat dalam kitab suci ini juga memberi kelegaan kepada kita. Jangan gelisah hatimu, jangan takut, jangan gentar, hai anak-anakku. Sekalipun aku tidak bersama-sama dengan kamu, tapi aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah perkara yang sangat-sangat menyenangkan. Ini perkara yang sangat-sangat membuat kita ini menjadi dikuatkan, disegarkan. Oleh karena dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, berkarya menyediakan tempat bagi kita. Apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus di surga dalam keadaan seperti sampai sekarang ini? Alkitab mencatat, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia setelah naik ke surga, kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah tadi sudah ada dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-2 dan 3. Yaitu dia melakukan sesuatu untuk menyediakan tempat bagi kita. Hebat bukan? Jadi Bapak, Ibu, jangan takut kalau di dunia ini rumah kita rumah yang sederhana atau rumah yang sangat sederhana. Di surga Tuhan sudah siapkan rumah bagi kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu. Amin, saudara-saudara. Ini satu hal kebanggaan yang harus luar biasa kepada kita. Siapa sih kita? Tuhan sendiri yang menyiapkan tempat bagi kita. Ada candaan orang-orang yang selama di dunia ini selalu menjadi kontraktor. Artinya hidupnya selalu kontrak, satu ke kontrak yang lain, jadi kontraktor. Karena keyakinannya dan pengetahuan Alkitabnya bagus, dia meyakini, biarpun aku di dunia ini selalu pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain, tapi nanti pada saatnya aku akan mendiami satu tempat yang indah, yang bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan Yesus. Di mana? Di surga.
Sangat indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat indah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, hebat sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia membela kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mempercayakan hidup kepadanya, dia bela di hadapan Allah. Dan saya yakin juga, bukan hanya dia bela, tapi dia di sana juga berdoa, mendoakan kita selama ada di dunia ini, supaya kita dapat dijauhkan dari segala macam bencana yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Situasi mewabahnya COVID-19 sekarang ini, Tuhan Yesus mendoakan kita supaya kita terhindar dari COVID itu. Supaya kita terlindungi dari semuanya itu. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang baik. Tapi juga Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ya, Kisah Para Rasul pasal 7, ini juga istimewa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini jelas Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah. Lihat berikutnya ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Salah satu yang dikerjakan Tuhan Yesus di surga adalah dia menerima orang-orang percaya yang datang kepadanya. Dia menerima roh orang-orang yang percaya yang datang kepadanya. Yang sudah meninggal kembali ke surga. Dia terima dengan tangan terbuka. Dia terima dengan penuh kehangatan. Dan itu dirasakan oleh Stefanus yang dirajam batu. Walaupun proses kematiannya sangat mengerikan, tapi dia bisa melihat sambutan Tuhan Yesus yang sangat hangat. Betapa indahnya, betapa mulianya Allah kita itu. Oleh karena itu, maka tepatlah kalau Tuhan Yesus dikatakan sebagai penasihat dan penghibur hati yang duka. Dikatakan penasihat, oleh karena dari awal, waktu dia dinubuatkan, sudah dikatakan dia akan menjadi penasihat yang ajaib. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 mengatakan demikian. Kitab Yesaya pasal 9, kita semua sudah memahami ini. Yesaya pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat yang kelima sebelumnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari pertama dinubuatkan, dia sudah disebut sebagai penasihat yang ajaib. Mengapa?
Oleh karena memang dia akan terlahir dan dengan hikmat yang ada pada dirinya, dengan kemahakuasaannya, dia dapat mengajarkan, menasihatkan perkara-perkara yang melegakan, perkara-perkara yang menyejukkan, perkara-perkara yang menyegarkan jiwa. Karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah malu. Kalau ada masalah, ada persoalan, datang kepada Sang Penasihat Ajaib. Dia memberi kelegaan. Dia memberi kekuatan kepada kita semua. Tapi dia juga bukan sebagai penasihat ajaib saja, tapi dia juga sebagai penghibur hati yang duka. Di saat kita sedih, di saat kita ada dalam tekanan, di saat kita ada suatu perasaan-perasaan yang membuat kita ini menjadi galau, maka dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan kepada kita. Dan penghiburan itu jelas dia nyatakan dalam setiap firman yang datang darinya. Lihat, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 14 ayat 18 mengatakan firman Tuhan mengatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, ini indah sekali. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun dia pergi meninggalkan kita, dia akan datang kembali. Dan pada saat dia pergi sebelum datang, apa yang dia lakukan? Sangat luar biasa. Ayat 25 dan ayat 26. Dari Yohanes pasal 14. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, jelas sekali. Saat dia ke surga, maka roh penghibur, Roh Kudus diturunkan untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberi penghiburan kepada kita, supaya kita tidak seorang diri. Bapak Ibu, apakah kita menyadari arti dan peran Tuhan Yesus bagi kita? Walaupun dia naik ke surga, meninggalkan kita. Walaupun dia naik ke surga, tidak bersama-sama dengan kita. Tapi roh penghibur, Roh Kudus, diutus Bapa dalam namanya untuk menyertai kita semua. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk dapat menjadi pribadi yang selalu mengalami kegelisahan demi kegelisahan. Karena Tuhan pasti beri nasihat yang tepat. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk selalu ada dalam kesedihan. Karena Dia memberikan penghiburan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, pada saat hari istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita meyakini Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi ke surga mendoakan kita. Dia pergi ke surga menyambut setiap anak Tuhan yang Tuhan panggil kepadanya dengan pelukan yang hangat. Tapi juga Dia akan datang kembali menjemput kita apabila tugasnya di surga sudah beres semua. Untuk apa? Untuk membawa kita ke sana. Ini harus menjadi nasihat penting bagi kita. Ini harus menjadi penghiburan penting bagi kita di saat kita melaksanakan ibadah ini. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menjadi pribadi yang semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib, penghibur di kala duka. Dan itu membuat kita tetap menikmati sukacita walaupun kita sedih. Tetap menikmati sukacita walaupun kita gelisah. Tetap menikmati sukacita sekalipun kita ada dalam bahaya.
Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan membuat kita makin kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu sudah memberikan nasihat yang istimewa bagi kami. Firman-Mu sudah memberikan penghiburan yang istimewa bagi kami. Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menyediakan tempat bagi kami, menerima orang-orang yang kembali ke pangkuan Bapa. Betapa kasih-Mu begitu besar bagi kami. Sementara kami orang berdosa, tapi kami bersyukur dalam keadaan berdosa Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Jadikan kami Tuhan makin hari makin setia kepadamu. Oleh karena kami semakin mengerti akan peran yang Engkau berikan untuk kami. Jadikan kami semakin hari semakin sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami belum seperti apa yang Tuhan mau. Dan kenaikan-Mu ke surga kali ini kami peringati, membawa kami merasakan sungguh-sungguh betapa nasihat-nasihat-Mu, penghiburan-penghiburan-Mu menguatkan kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dengan nyanyian pujian nomor 331. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Memang kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga layak kita perdengarkan kepada seluruh bangsa, supaya seluruh bangsa mendengar bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu memberi pengharapan kepada kita, bagi orang yang percaya untuk menerima begitu indahnya rumah Tuhan yang disiapkan bagi kita di surga. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar, cerita terang dan damai, cerita kekal benar, cerita kekal benar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Musik mengalunkan lembut lagu ini. Bapak, Ibu, dan saudara, saya minta untuk tunduk kepala. Pejamkan mata saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, mendoakan kita, dan siap menerima orang-orang yang Tuhan panggil dengan pelukan yang hangat. Mari kita sambut pula begitu kasih-Nya kepada kita, melalui kita ceritakan peristiwa ini kepada seluruh bangsa, supaya seluruh bangsa mendengar siapakah Dia yang sudah naik ke surga itu. Dan pasti itu akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan penasehat kepada kita,
kepada banyak orang, sehingga dalam keadaan apapun juga kita tetap menikmati berkat dan karunia Allah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara terus berdoa, nyatakan di hadapan Tuhan apapun yang akan saudara sampaikan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lakukan. Berdoalah supaya saudara sampai merasa dikuatkan dengan penghiburan Tuhan, merasa mendapat suatu pencerahan yang luar biasa karena penghiburan Tuhan itu. Kita nyanyikan bait yang kedua. Ada lagu untuk bangsa-bangsa yang mengusir kuasa jahat, lagu indah yang menghibur, mengangkat beban berat, mengangkat beban berat. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang, kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan sarah. Bapa Surgawi, di penghujung ibadah kami bersyukur oleh karena seluruh rangkaian ibadah kami membuat kami merasa lega, membuat kami merasa segar, oleh karena memang benar kami yakini kenaikan-Mu ke surga memberikan yang terbaik kepada kami, memberikan jaminan yang sungguh-sungguh istimewa bagi kami, sehingga iman kami tidak sia-sia. Dan kami selalu bersyukur oleh karena apa yang sudah Engkau lakukan, dan sedang Engkau lakukan, dan akan terus Engkau lakukan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan yang sekarang ini hadir, yang sekarang ini beribadah bersama-sama dengan kami semuanya, kami berdoa untuk mereka, biar Tuhan akan terus beri kekuatan, semangat bagi mereka semua, di dalam mereka mengikut dan mengiring Tuhan. Yang pada akhirnya mereka akan setia sampai akhir. Mereka tetap menjaga imannya sampai Tuhan panggil, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Saatnya tiba kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Pimpin dan sertai aktivitas kami selanjutnya, supaya kami dapat terus menikmati penyertaan perlindungan Tuhan. Terlebih kami dapat mewartakan cerita kenaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang akan menjadi percaya seperti kami percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita, roh kita kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami, dan menjaga kami, melindungi kami dari berbagai macam bahaya dan tekanan hidup yang ada di sekitar kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.